Di antaranya minal jima'. Ini hati-hati suami istri, kalau puasa-puasa jangan cium-ciuman. Kalau yang tua-tua macam Mbah Parman ini saya yakin lah, walaupun berciuman sama Mbah Wedoknya nggak akan terjadi persetubuhan. Betul lah kira-kira? Karena lah tua. Beda kalau sama saya Ustadz Ali yang masih muda-muda ini ya. Tambah ini anggota dewan ini. Ya, mencium istrinya nggak akan kuat. Akhirnya di siang Ramadan terjadi persetubuhan. Ini bayar kafaroh, Pak. Siapa yang bayar kafaroh? Suaminya. Istrinya? Enggak. Suaminya. Kafarohnya berat, Pak. Satu, memerdekakan budak. Karena budak enggak ada sekarang. Puasa 2 bulan berturut-turut. Berat nggak kira-kira Pak RT, Pak RW? Jangankan 2 bulan. Ya, 2 hari bela berat. 2 bulan berturut-turut. Tidak sanggup lagi memberikan 60 it'amut ta'am, 60 kepada fakir miskin. Bayangkan, berat tak? Itu kafarahnya. Siapa yang bayar kafarah? Laki-laki. Istrinya yang diajak bersetubuh tidak dikenai bayar kafarah. Ini berat, Pak. Maka tolong hindari dulu. Untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'da. Yang saya muliakan para ulama, para tuan-tuan guru, utamanya kepada Bapak Imam Daud, Bapak Ustadz Ali Susanto, juga para Ustadz-Ustadz yang lain, Pak Ustadz Fauzi, Pak Ustadz Abdul Rahim. Saya muliakan Bapak RT, Bapak RW yang saya hormati, Sohibul Hajat, Bapak Supri, juga Bapak Mbah Suparman, Dr. Hamroh dari Sri Dadi, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam hari ini kita dipertemukan Allah di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini musimnya orang melaksanakan punggahan. Ada istilah yang menyebut munggahan. Ada lagi yang mengatakan punggahan. Punggahan itu munggah, naik dari bulan Sya'ban kepada bulan suci Ramadan. Punggahan itu satu tradisi yang ada di Indonesia dan itu tidak bertentangan dengan syariat. Dalam kaidah usul fikih, al-'adah muhkamah, kebiasaan itu bisa menjadi hukum, menjadi sebuah tradisi karena punggahan itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Isi punggahan itu pertama doa. Yang jelas kita dalam acara punggahan itu membaca doa untuk diri kita, mendoakan juga kepada ahli kubur. Kemudian di dalam punggahan itu ada silaturahim,
akan makan bersama. Insya Allah di bulan Sya'ban ini pikiran kita tenang, perut pada kenyang. Betul nggak? Pikiran tenang, perut pada kenyang. Berpindah-pindah dari satu tempat, pindah lagi ke tempat yang lain, sampai-sampai satu malam itu bisa 3 acara unggahan. Makanya insya Allah pikiran tenang, perut kenyang. Alhamdulillah. Qad ja'akum Ramadan, sungguh telah datang pada kalian itu bulan suci Ramadan. Idza kana awwalu yaumin min Ramadana, ketika datang malam pertama bulan suci Ramadan. Habbat rihun min tahtil arsy, angin berhembus dari bawah arsy. Wa tataharraka awraqu asjaril jannah, sehingga menyebabkan dedaunan di dalam surga ini bergerak-gerak, melambai-lambai, sampai-sampai para bidadari ini kagum. Ada apa ya Ridwan, kok sampai dedaunan dalam surga ini bergerak-gerak? Malaikat Ridwan mengatakan ini malam pertama bulan suci Ramadan. Lalu bidadari mengatakan, apakah ada orang yang mau menikahiku? Jadi bapak-bapak kita yang berpuasa Ramadan sangat ingin dijadikan suami oleh bidadari. Saya mau tanya, kira-kira pesen bidadari berapa ini? Hah? Untuk ibu-ibu jangan iri, kita sudah masuk surga saja, alhamdulillah. Ini khusus untuk bapak-bapak. Para bidadari sangat ingin dinikahi oleh orang yang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Maka dari itu meninggalkan 1 hari puasa Ramadan, 1 hari puasa Ramadan tanpa ada uzur yang dibenarkan oleh syariat Islam, maka puasa selama 1 tahun selain Ramadan tidak akan bisa untuk menembusnya. Puasa 1 tahun selain Ramadan tidak ada yang bisa menembusnya. Kalau meninggalkan puasa Ramadan 1 hari tanpa uzur. Ramadan itu berasal dari kata ar-ramdu. Ar-ramdu. Ramadan asalnya dari kata ar-ramdu. Membakar, sebab terlampau sangat panas. Terlampau sangat panas. Kenapa dinamai Ramadan? Orang Arab dulu memberi nama sebuah bulan itu disesuaikan dengan keadaan. Pada saat itu memang cuacanya sangat panas, membakar tubuh. Makanya dinamai Ramadan.
berasal dari kata aromdu, panas yang membakar tubuh. Oleh sebab itu, ketika kita menjalankan puasa karena kondisi lapar, perut kita ini sangat panas. Betul enggak? Perutnya terasa sangat. Makanya pada saat itu teh gelas sangat berharga. Kalau puasa sudah mulai naik yang namanya teh gelas, teh sosro, dan yang paling penting mendekati hari raya Idul Fitri, yang paling berharga adalah teh HR. Apa? Teh HR. Sangat berharga. Oleh sebab itu, sampai-sampai bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih harum melebihi minyak kasturi. La hulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil miskin. Bau mulut orang yang puasa di sisi Allah lebih harum melebihi baunya minyak kasturi. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, puasa Ramadan siang-siang cium bau mulut suami kita. Gimana rasanya? Dalam pandangan manusia memang baunya nggak enak, tetapi bau yang tidak enak itu di sisi Allah lebih harum daripada minyak kasturi. Berarti puasa kita ini yang menilai bukan manusia, tapi Gusti Allah. Yang menilai Gusti Allah. Dua orang sama-sama duduk, manusia nggak tahu, ngakunya sih puasa, kita nggak tahu, hanya Allah yang maha tahu. Maka kalau ibadah puasa ini nggak ada yang bisa kita pamerkan. Kita nggak tahu, mungkin dua orang itu berpuasa, tetapi satu orangnya mungkin saja puasanya setengah hari, ketahuannya di rumah makan. Maka saya sarankan yang punya rumah makan tidak usah ditutup, tidak usah ditutup. Daripada ditutup, di dalam itu banyak isinya, lebih baik dibuka, karena di situ ada hak musafir. Orang yang diperbolehkan membatalkan puasa karena perjalanannya sudah mencapai satu perjalanan yang diperbolehkan mengqashar sholat. Kalau Simpang Kubu Kandang ke Muara Bulian sudah boleh belum ini kira-kira? Sudah boleh. Muara Bulian ke Jambi boleh belum? Bapak Ibu yang saya muliakan, Summiya Ramadhanu, dinamai Ramadan itu apa? Karena Ramadan ini bulan pembakaran dosa. Dosa-dosa kita ini dilebur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab kita menjalankan puasa Ramadan. Dosa-dosa kita dilebur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shoma Ramadana imanan, siapa yang berpuasa karena iman, wahtisaban, mencari ganjaran. Ramadan adalah bulan mencari ganjaran.
Ini kata Mas Edi, anggota Dewan Kabupaten Batanghari. Bulan mencari ganjaran. Di dunia saja bernilai ibadah. Kalau cuman sekedar tidur dapat ganjaran, Pak. Sampean habis tidur, habis subuh tidur. Sebelum zuhur bangun. Sholat zuhur, laksanakan sholat zuhur. Habis zuhur tidur lagi. Menjelang asar bangun. Selesai sholat asar tidur lagi. Ini kita memakai lagunya Mbah Surip. Ya, ya. Kalau dari sisi ganjaran dapat, karena dengan tidur ini kita tidak menghibah orang, tidak mencaci maki orang. Dari sisi pahala. Kalau sisi yang lain, Mas Edi, kita nggak tahu. Kalau suami manjang tidur di bulan suci Ramadan, kita nggak tahu. Orang rumah kok ngomel-ngomel. Betul nggak kira-kira? Kalau ganjaran dapat, yang tidurnya saja bernilai ibadah. Sholat taraweh, untung Kanjeng Nabi nggak sholat taraweh. Andaikan Rasulullah sholat taraweh terus menerus, ini pada dasarnya nanti akan menjadi hukum, sehingga bisa disimpulkan bahwa sholat taraweh itu wajib. Sebab Rasulullah taraweh setiap malam. Untung Rasulullah nggak taraweh setiap malam. Andaikan taraweh setiap malam, maka muncullah hukum bahwasanya taraweh wajib. Jadi Bapak Ibu kalau nggak taraweh nggak apa-apa. Ya kan? Karena bersifat sunnah, bukan wajib. Ya. Kalau malam pertama sampai malam 10 di mana-mana masjid, ya, sampai pelatarannya menggelar tikar. Pertengahan Ramadan dan seterusnya tikar mulai digulung. Kenapa? Jamaahnya mengalami kemajuan. Maka sebagai imam, kalau sholat taraweh itu nggak usah lama-lama. Yakin ya, makmumnya seneng. Kalau imamnya sholat tarawehnya nggak kelamaan. Kalau kelamaan, ini sudah dibatin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Ini makmum sudah pada gelisah dalam hati, ini jam berapa? Susah. Seko ngilang, 3 rakaat ngilang lagi. Maka sebagai imam agak dicepatkan, tetapi tetap memakai tumak ninahnya dalam sholat tarawih. Wah, kalau di pondok lebih kenceng lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Taha, Allahu akbar. Itu kalau di pesantren. Karena habis taraweh kalau di pesantren mau melanjutkan ngaji kitab. Itu kalau di pesantren. Tetapi kalau di masyarakat ya kita pakai yang umum saja. Ya. Yang 20 karena kita sudah nikmat, ya sudah lanjutkan. Yang pakai 8 monggo. Ya, jangan saling salah menyalahkan.
Yang perlu disalahkan itu yang nggak terawih. Yang pakai 20 silakan. Mungkin saudara kita pakai yang 8. Guru saya Abu Yataifur itu kalau tarawih pakai yang 8 rakaat. Tetapi yang dibaca 1 juz Al-Quran. Mulai jam 8, setengah 11 selesai. Alhamdulillah saya pernah ikut, cuman sekali saja. Itu Abu ya, guru saya sudah istiqomah setiap bulan suci Ramadan. Maka yang pakai 20 silahkan, yang pakai 8 silahkan. Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi pembakar dari setiap dosa-dosa kita. Amin. Menghapus dosa-dosa kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya muliakan wajibu dan wajib hukumnya. Wajib apa? Di malam hari kita semua ini niat puasa Ramadan. Malam hari itu ketika sudah akhir tenggelamnya matahari. Wajib hukumnya di malam hari itu kita niat berpuasa Ramadan. Wa ta'yinu fin niat, menentukan niat. Puasa yang akan kita kerjakan ini kan Ramadan. Maka kita wajib berniat menyebutkan Ramadannya. Mari kita sama-sama melafalkan niat puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingat ya? Masih. Karena setahun sekali kita pakai. Yuk, sarang-sarang. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati. Mau pakai Ramadana boleh, Ramadhani juga boleh. Itu urusan ilmu nahwu di pesantren. Mau pakai nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana boleh. Mau Ramadhani juga boleh. Itu ilmu nahwu di pesantren. Ya. Kita wajib berniat di malam hari. Wajib hukumnya berniat di malam hari. Likulli yaumin, tiap-tiap hari satu niat untuk satu puasa dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Imam Malik, satu malam itu boleh niatnya untuk puasa 30 hari. Itu kalau dalam mazhab Imam Malik. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Satu. Niat lagi sampai 30 dalam mazhab Imam Malik. Kita mayoritas ikut mazhab Syafi'i, tapi boleh kita bertaklid malam hari itu. Malam pertama bulan suci Ramadan, niat puasanya sampai 30 niat. Ini untuk mengantisipasi kalau-kalau pada hari berikutnya kita lupa berniat. Ini saya sampaikan. Ya. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, satu niat untuk satu puasa. Memang imam madhab itu berbeda pendapat. Itu sudah wajar. Wong kita di RT saja sering beda pendapat, betul nggak?
Cuman yang jadi ribut, yang sering jadi masalah, itu bukan beda pendapat, tapi beda pendapatan. Betul nggak kira-kira? Beda pendapatnya yang jadi hal. Kalau ulama berbeda pendapat, apalagi ulama kalangan Imam Syafi'i saja banyak yang berbeda pendapat. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i muridnya, murid berbeda pendapat sama gurunya, boleh. Tetapi Imam Syafi'i tetap taklim, menghormati gurunya Imam Malik. Ini kalau ada murid berbeda pendapat sama gurunya, tidak masalah. Tapi jangan berlagak sombong, tetaplah menghormati, itu guru saya. Itu tetap menghormati. Nah, di malam hari kita wajib niat. Satu niat untuk satu niat untuk satu puasa. Wajibu dan wajib apa al-imsaku, menahan, anil muftiri, dari yang membatalkan puasa syar'an menurut syarak, minal jima'i, dari bersetubuh. Wajib menahan. Untuk bapak-bapak kalau sudah ada pengumuman imsak, wajib menahan. Kepada para masyarakat Morabulian, waktu sudah menunjukkan imsak, wajib menahan. Kalau untuk Ustadz Kiai ada kaulnya tersendiri. Misalnya saya, itu imsaknya ketika sudah dikumandangkan azan subuh. Kenapa? Karena kita tahu dalilnya, ada pendapat ulama. Itu kalau saya, Mas Edi, itu biasanya pakai yang itu. Tapi kalau berbuka puasa, kita memang tidak boleh menunda-nunda, harus disiplin. Betul lah kira-kira? Maka disiplinnya umat Islam itu cuma satu. Kapan? Saat nak berbuka. Lah kalau yang lain itu jam karet, rapat, undangannya jam 8, jam 9 berangkat. Betul nggak kira-kira? Tapi kalau berbuka puasa pasti disiplin. Lah senangnya kita ini kalau apa? Kalau sahur itu diakhirkan. Jadi kalau saya makanya pokoknya begitu, Allahu Akbar, rokoknya langsung lepas. Seandainya 3 menit kok sudah hampir habis, pokoknya sekali mendayung 3 pulau terlampaui, makan plus sekaligus rokok. Kan? Tapi kalau untuk kalangan orang awam itu ikut yang mayoritas saja. Biasanya 10 menit atau 20 menit menjelang subuh ya, imsak, tahan. Karena orang awam ini banyak tidak tahu. Kalau ikut yang begitu azan subuh dikumandangkan, bahaya. Masjid sana sudah azan, karena masjidnya belum azan, masih nyantai nih ngerokok. Nih, ini orang awam Mbak ya. Tapi kalau orang yang tahu hukum, tahu. Begitu sudah Allahu Akbar, seandainya ada masih kita makan, ya sudah, buang saja. Ini wajib imsak. Imsak ini apa Pak? Menahan dari yang membatalkan. Di antaranya minal jima'. Ini hati-hati suami istri, kalau puasa-puasa jangan cium-ciuman. Kalau yang tua-tua macam Mbah Parman ini, saya yakin lah, walaupun berciuman sama Mbah Widoknya nggak akan terjadi persetubuhan. Betul nggak kira-kira? Karena lah tua. Beda kalau sama saya, Ustadz Ali yang masih muda-muda ini ya. Tambah ini anggota dewan nih. Ya, mencium istrinya nggak akan kuat. Akhirnya di siang Ramadan terjadi persetubuhan. Ini bayar kafaroh Pak. Siapa yang bayar kafaroh?
suaminya, istrinya enggak, suaminya. Kafarohnya berat Pak. Satu, memerdekakan budak, karena budak enggak ada sekarang. Puasa 2 bulan berturut-turut. Berat enggak kira-kira Pak RT, Pak RW? Jangankan 2 bulan, ya 2 hari bela berat, 2 bulan berturut-turut. Tidak sanggup lagi memberikan 60 it'amut ta'am, 60 kepada fakir miskin. Bayangkan, berat tak? Itu kafarahnya. Siapa yang bayar kafarah? Laki-laki. Istrinya yang diajak bersetubuh tidak dikenai bayar kafarah. Ini berat Pak. Maka tolong hindari dulu. Untuk sementara. Makanya ada salah seorang ulama, saya lupa ini dulu pernah baca kitab, namanya siapa. Dia itu punya tradisi. Berbukanya dia itu kalau habis dikumandangkan azan, minum langsung menyetubuhi istrinya. Ya? Ini ada satu ulama, saya lupa namanya, pernah baca dalam satu kitab, iya kan? Itu. Nah, kalau kita ini habis maghrib atau habis sholat raweh, ada ulama yang demikian. Begitu sudah minum langsung menyetubuhi istrinya. Karena obatnya bapak-bapak ini Bu, gampang. Bapak-bapak itu obatnya, asalah kelihatan mukanya marah, mukanya masam, gawe nyona emosi, gampang Bu obatnya. Dirangkul aja, diajak ke kamar, kurang lebih 10 menit, insya Allah mukanya cair lagi. Amin Allahumma. Obatnya gampang. Kalau bapak-bapak emosi, gampang obatnya. Tapi kalau saya nggak ikut ulama yang itu tadi ya, habis sholat maghrib langsung. Ya, ayo nih Pak. Masya Allah. Itu Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Itu kita hindari, ya, jima, wal istimna, ya, termasuk jima, ya, itu istimna. Di sini dijelaskan minal istimna'i, bersenang-senang biadiha au ghairiha, dengan tangannya atau tangan selainnya. Kalau bahasa kita apa istimna itu apa? Onani. Tahu onani Pak? Puasa-puasa onani. Dengan apa? Tangannya. Tangannya ataupun tangan istrinya. Itu bisa membatalkan puasa. Kalau selain puasa, kalau onani pakai tangannya sendiri nggak boleh, haram. Tapi kalau pakai tangan istrinya halal. Paham nggak kira-kira? Paham nggak kira-kira? Ini walaupun agak rodok mengarah kepada pornografi, tetapi ini hukum. Kalau nggak disampaikan nggak paham, iya kan? Onani pakai tangannya ataupun tangan istrinya di bulan suci Ramadan, ini membahayakan, bisa membatalkan. Sebab kalau onani itu rasanya enak, betul lah. Kayak kita nguyuh kencing tuh Pak, kan? Itu kalau sudah keluar enak enggak air kencingnya? Enak enggak? Enak. Nah, kenikmatan yang mengenakkan itu bisa membatalkan. Ada orang mengatakan merokok katanya tidak membatalkan puasa. Alasannya apa? Tidak makan asap. Saya mau tanya, ketika kita merokok itu enak enggak? Enak enggak? Enak. Asapnya itu ke atas atau ke bawah? Ke atas langsung ditangkap oleh awan, kemudian menjadi mendung.
lalu turun ke bumi jadi hujan, sehingga bisa menyuburkan lahan kita. Maka coba tengok petani sawit, petani karet yang sering merokok, subur itu perkebunan sawitnya. Oh maaf ya, ini aja canda aja Pak ya. Yang merokok itu nikmat Pak, membatalkan puasa. Ada yang mengatakan tidak batal puasanya, rasanya nggak makan asam. Oh kenikmatan dunia kok batalin puasa. Kenikmatan dunia batalin puasa Pak. Ya. Ada orang Muara Bulian ini puasa-puasa membawa rokok, tidak membatalkan. Ustadz Ali Susanto puasa Ramadan bawa rokok, tidak membatalkan puasa. Kalau sekedar bawa, beda kalau sudah dibawa merokok. Kalau cuma bawa saja nggak batalin puasa. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, itu onani ya. Kemudian apa? Wal istiqoati, ya, sengaja untuk mengeluarkan sesuatu dari dalam apa? Mulut kita, rongga kita, namanya muntah. Puasa-puasa ngambil lidi, masukin, ditusuk-tusukkan, akhirnya muntah. Itu bisa menyebabkan batal puasanya. Kalau sekedar muntah, nggak ada alasan apapun, nggak ada unsur kesengajaan, tahu-tahu muntah, ya nggak batal puasanya. Ini ada unsur kesengajaan, ya, ambil lidi ya, lalu dimasukkan ke rongga kita, akhirnya apa? Muntah. Ini yang membatalkan puasa. Kalau sekedar apa? Sekedar muntah, nggak ada unsur kesengajaan, itu tidak membatalkan puasa. Wa anir riddati, dan dari murtad. Ya, murtad mudah-mudahan bisa dijauhkan oleh Allah dari murtad. Murtad itu keluar dari Islam. Semoga-moga kita semuanya hidup sampai akhir hayat kita, mati dalam keadaan membawa iman dan Islam. Amin Allahumma amin. Wa an dukhuli ainin jaufan, ya, masuknya sesuatu ke dalam perut kita itu bisa membatalkan puasa. Makanya kalau kita, pokoknya lubang-lubang yang bisa sampai ke dalam perut kita itu dijaga betul-betul. Seperti puasa-puasa kita merendam di Sungai Batanghari, lalu kita kentut, bus, itu kan airnya naik langsung. Lah, burit ini kan termasuk lubang yang sampai ke dalam. Hati-hati itu, hati-hati, dijaga betul-betul itu. Ya, tuh, jaga betul-betul. Kemudian, ya, termasuk lubang telinga, ya, kemudian lubang mulut kita. Ini lubang-lubang yang kita jaga. Kalau kita misalnya puasa, kita berkumur-kumur seala kadarnya saja, jangan berlebih-lebihan. Nanti khawatir airnya bisa masuk ke dalam mulut kita. Karena puasa-puasa itu terkadang ada maaf orang mau wudhu itu berkumur-kumurnya sampai 3 kali. Cuman yang dibuang cuman sekali aja, yang duanya hilang. Ya, duanya hilang, cuman sekoknya yang dikeluarin. Ini Bapak Ibu semua, sekedarnya saja berkumur-kumur, jangan berlebih-lebihan. Karena ini bisa menyebabkan, membahayakan puasa kita. Ya. Kalau pas kita mandi wajib, seandainya ada air itu masuk ke dalam hidung kita, itu tidak membatalkan puasa kita. Karena memang mandi wajib itu disyariatkan. Kalau tidak mandi maka ibadah sholat kita tidak sah. Terkadang ada orang malam itu junub, entah bagaimana lupa. Ketika sudah sholat subuh, sudah siang itu baru teringat, rupa-rupanya belum mandi. Nah,
Gimana sholatnya? Sholatnya tetap wajib diulang, tidak sah. Kalau dapat ganjaran tetap menjalankan kebaikan, tetapi dari sisi syariat sholatnya tidak sah karena belum mandi wajib. Ini Bapak Ibu semuanya. Nah itu, Masya Allah. Illa riqahu al-khalis, kecuali ludahnya. Ludah ini kan hukumnya suci. Hukumnya ini? Ludah kita kan suci. Makanya pengantin baru itu kan sering beserot ludah. Betul tak kira-kira? Suami istri pengantin baru kan beserot ludah. Ludah itu suci. Ya. Jadi begini, kalau pas puasa ya, kebetulan di mulut kita itu banyak ludahnya. Nah, begini. Nah, ini kan menelan ludah ini. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Paham enggak? Nah, jangan puasa. Nah, itu kan. Paham? Umpama kok kita ini flu, langsung kita telan, batal enggak puasanya? Batal enggak puasanya? Batal nggak puasanya? Enggak. Yang membatalkan itu kalau memang sudah keluar ya dari tenggorokan kita. Misalnya kita, mohon maaf ya, flu, lalu umbelnya apa? Ingusnya itu sudah sampai sini, lalu kita telan lagi. Kan itu beda itu. Tapi kalau itu belum. Ini masih area bagian dalam. Jadi tidak membatalkan puasa, termasuk menelan ludah itu kan. Itu kosong ya. Nah, kan sering karena posisi lapar. Ya, posisi haus. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan karena memang kita mulainya sudah malam. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan suci Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Reaksi kondisi psikologis dari orang-orang Islam menjelang kedatangan bulan suci Ramadan itu dengan keadaan yang menggembirakan, keadaan yang menyenangkan. Makanya saya lihat malam hari ini bapak-bapak, ibu-ibu menjelang Ramadan wajahnya ceria, wajah-wajah bahagia, tidak ada wajah-wajah nanggung utang. Mudah-mudahan barokah ngaji, utang-utangnya kita lunas. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kalau kita masih bingung ketika ditanya kapan puasanya Pak RT, Pak RW, insya Allah 1 Ramadan positif puasa. 1 Ramadan positif. Nah, masalah itu tinggal nunggu kesepakatan sidang isbat. Kalau kita orang NU itu ru'yatul hilal, ya, melihat hilal, ya, melihat hilal. Kalau orang Muhammadiyah pakai hitungan hisab, maka terkadang terjadi perbedaan. Ya, ini gak usah dipermasalahkan. Nah, kita kalau paling enak ikut yang mayoritas saja, nggak ribet-ribet. Ikut penetapan sidang isbat karena di situ sudah ada ormas-ormas Islam yang terwakili oleh para ulama-ulama kita dengan melihat ketinggian hilal. Nah, sekarang ini kan belum nampak hilalnya. Kalau hilal tidak nampak, baru itu nanti disempurnakan dalam hitungan hisab, diistiqmalkan menjadi 30 hari. Mudah-mudahan hilal-hilal kita nampak semua. Amin. Amin. Nah, termasuk menjelang hari Idul Fitri, hilalnya nampak semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita saling memaafkan satu sama lain. Ya, setelah ini mari kita saling berjabat tangan
Sudah berjabat tangan, kita duduk lagi, kita makan bersama, karena sangat baik menjelang bulan suci Ramadan. Di samping kita membersihkan diri kita saling memaafkan, karena kita tidak tahu keadaan kita, umur kita, hanya Allah yang mengetahuinya. Mudah-mudahan memasuki Ramadan, dosa-dosa kita pada Allah diampuni oleh Allah, dosa kita pada sesama, ya, mudah-mudahan juga saling memaafkan satu sama lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.